SMK sebagai lembaga pendidikan vokasi siap mencetak SDM unggul yang mampu bersaing dalam bursa kerja global menuju Indonesia Emas 2045. Menghadapi tantangan ini, peserta didik diperlukan untuk mengasah kompetensi mereka melalui pembelajaran abad 21, yang mana ada 4 kecakapan belajar abad 21. Yang pertama, berpikir tingkat tinggi atau critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kompetensi pedagogi guru juga dituntut untuk perlu mengembangkan perangkat pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik, serta terintegrasi dalam pembelajaran yang high order thinking skill atau yang disebut dengan HOT. Saya, Maximus Giamat, mahasiswa PPG Universitas Negeri Medan Angkatan 3 tahun 2023, di bawah bimbingan dosen Dr. Padriadi Fiharjo Kusumo SSSH MH dan Guru Pamong Bapak Restu Payonta Sinulinga SPD. Mari ikuti. Pagi, selamat pagi. Ya, silakan masuk pagi. Ya. Pagi. Baik, selamat pagi anak-anak. Ya, silakan berdiri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, ya anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, saya persilahkan anak-anak sekalian untuk memperhatikan penampilan kalian masing-masing ya. Oke, silakan. Dan kalau ada sampah di sekitar kalian, mohon untuk dibersihkan, dirapikan, biar pembelajaran kita hari ini nyaman. Oke, sudah? Baik, ya. Sebelum kita mulai, kita mengawali pembelajaran kita dengan doa ya. Satu orang mohon maju untuk pimpin doa. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, jahat atau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silahkan duduk. Ya. Saya absensi dulu ya. Venansia Avensia. Aurelia Dwi Asrianti. hadir Pak. Elizabeth Novianti Wulan Martono. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya? Ya Pak. Baik, anak-anak sekalian ya. Sebagai warga negara yang baik dan bentuk kecintaan kita terhadap nusa dan bangsa, jadi kita menyanyikan salah satu lagu nasional, ya. Oke, silahkan berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, mohon satu orang untuk dirigen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan duduk. Selamat pagi. Pagi. Sudah siap mengikuti pembelajaran pagi ini? Sudah, Pak. Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Vokasi kuat. Mengembangkan Indonesia. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silahkan duduk. Oke. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Public Area Section, yaitu layanan kebersihan area umum di hotel. Baik, anak-anak sekalian, di slide ini ada gambar ya. Jadi di sini ada gambar hotel maupun fasilitas-fasilitas yang ada di hotel ya. Siapa yang sudah pernah menginap di hotel di sini? Bulan? Ya. Siapa lagi? Oke, baik. Anak-anak sekalian ya, apa maksudnya saya tampilkan gambar ini ya? Mau menunjukkan kepada anak-anak sekalian bahwa inilah hotel maupun fasilitas-fasilitas yang nanti ya kita akan bersihkan ya, karena hari ini kita belajar tentang public area section. Nah, perlu kita ketahui
seluruh area umum yang ada di hotel itu, ya, seperti yang ada di dalam slide ini. Oke. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang public area section itu sendiri, ya, jadi saya minta anak-anak untuk meng-scan, ya, barcode yang ada di slide ini, ya, untuk menguji kompetensi awal anak-anak sekalian sejauh mana pengetahuan atau pemahaman anak-anak tentang usaha hotel itu sendiri. Ya, silahkan di scan. Oke, sudah? Ya, silahkan anak-anak. Waktunya 5 menit untuk menjawab pertanyaan pada asesmen diagnostik ini, ya. Jadi hanya membutuhkan jawaban iya dan tidak, ya. Waktunya 5 menit, silahkan. Sudah? Ya, sudah, ya. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya, ya, saya akan bertanya, ya, kepada anak-anak sekalian. Kira-kira menurut anak-anak sekalian, produk yang dapat dijual di hotel itu produk apa? Ya. Barang dan jasa. Barang dan jasa. Produk menjual makanan dan minuman serta menjual kamar. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, apa tujuan orang datang ke hotel? Ya, Wulan. Untuk melakukan perjalanan bisnis maupun liburan. Oke, lanjut. Sekarang pertanyaan yang ketiga, apa yang membuat hotel itu menarik? Silakan. Dari tampilan luar hotel itu dan beserta fasilitas yang ada di dalamnya. Oke, yang lain? Fasilitas dan view-nya, Pak. Oke, ya. Dari pertanyaan tadi maupun jawaban dari anak-anak sekalian, ya, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi capaian pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu melaksanakan tugas membersihkan lokasi, area, dan peralatan. Ya, kompetensinya adalah membersihkan. Ya, oke. Apa tujuan pembelajarannya? Ya, di samping itu ada tujuan pembelajaran. Satu orang bisa membaca, bantu saya untuk membaca bagian tujuan ini. Ya, silahkan. 1. Peserta didik mampu menganalisis ruang lingkup seksi area umum hotel atau public area section. 2. Peserta didik mampu menganalisis area umum hotel. Oke, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini, ya. Nah, hari ini, ya, kita akan melaksanakan atau sedang melaksanakan pembelajaran inovatif dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, ya. Nanti saya akan mengarahkan anak-anak kepada suatu masalah, yaitu layanan kebersihan area umum hotel, ya, dengan menerapkan pembelajaran yang high order thinking skills, ya, atau HOT. Jadi pembelajaran HOT itu, ya, mencakup 4, ya, kecakapan belajar, yaitu critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi pembelajaran itu harus mencakup 4 kompetensi ini, ya. Dan hari ini kita akan menerapkan pembelajaran dengan pendekatan high order thinking skill pada mata pelajaran atau materi layanan kebersihan area umum hotel. Baik, anak-anak sekalian. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini, ya, anak-anak silahkan scan barcode yang ada di slide ini, ya, untuk materi tentang public area section, ruang lingkup public area section. Silahkan anak-anak scan dulu, ya. Oke, sudah scan? Sudah. Ya, sambil melihat materi itu, ya. Jadi kenapa, ya, hari ini kita belajar dengan menggunakan gadget, ya, karena kita sedang menerapkan pembelajaran yang inovatif, yang menyenangkan, dan berbasis teknologi. Jadi itulah gunanya kenapa kalian diizinkan untuk membawa handphone atau gadget supaya bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Salah satunya itu adalah, ya, seperti ini. Kalian tidak perlu mencatat, cukup scan, ya, cukup scan
lalu materi itu kalian bisa akses di gadget anak-anak sekalian ya. Oke, sudah ya? Baik. Untuk lembar kerja peserta didik dalam diskusi kelompok nanti ya, anak-anak bisa scan lagi barcode yang ada di slide ini ya. Ya, silahkan di scan dulu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana proses pengerjaannya nanti. Sudah? Oke, ya. Kalau sudah, ya, perhatikan ke sini lagi. Nah, nanti anak-anak silahkan menulis nama anggota kelompoknya ya. Nama anggota kelompoknya. Topik materinya itu menganalisis public area section hotel. Itu topiknya. Jadi kegiatannya itu adalah FGD atau forum grup diskusi. Nah, apa tujuan daripada pembelajaran ini atau tujuan kegiatan ini ya? Mohon satu orang bisa membantu saya untuk membaca. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam menganalisis ruang lingkup seksi area umum hotel. Mendeskripsikan job description public area attendant, persyaratan seorang PA attendant, hubungan PA section dengan departemen lainnya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam menganalisis area umum hotel. Oke ya. Jadi tujuan kegiatan itu untuk mengintegrasikan 4 kecakapan belajar yang tadi saya sebutkan tadi ya. Itu terintegrasi dalam kegiatan diskusi kelompok sebentar ya. Dengan materi mendeskripsikan ruang lingkup maupun job description public area ya. Terus persyaratan seorang public area attendant, terus hubungan public area attendant dengan departemen lainnya. Oke, sudah siap? Siap ya? Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, nanti langkah kegiatannya anak-anak sekalian ya. Silahkan nanti anak-anak melakukan penyelidikan terhadap struktur organisasi hotel ya. Silahkan mendeskripsikan. Yang pertama, job description public area section hotel. Itu untuk kelompok 1 nanti ya. Yang kedua, persyaratan seorang public area attendant nanti oleh kelompok 2. Yang ketiga, ruang lingkup pekerjaan public area attendant oleh kelompok 3. Dan yang keempat, hubungan public area dengan departemen lainnya oleh kelompok 4. Dan pada bagian yang ke B ya, mengklasifikasi dan mengidentifikasi area umum di hotel. Ini kelompok 5 nanti ya. Nah, setelah kalian melakukan diskusi ya, nanti selanjutnya Anda akan mempresentasikan hasil diskusi itu di depan kelas ini ya. Oke. Nah, selama proses diskusi, saya akan memantau ya proses kerjasama kalian ya, kreativitasnya dengan menggunakan instrumen penilaian yang saya sudah buat ya. Jadi siapa yang aktif di sana, siapa yang tidak aktif, oke? Oke. Jadi untuk rubrik penilaian tugas diskusi kelompok ini, jadi di sini ada 3 aspek nanti ya. Aspek yang pertama kelengkapan materi, aspek yang kedua kemampuan presentasi, dan aspek yang ketiga kerjasama dengan skornya masing-masing ya. Tertinggi itu 4, terendah 1 untuk setiap aspek ya. Oke, makanya nanti silahkan kolaboratif kerjasama ya. Jadi itu adalah proses penilaian selama diskusi kelompok sampai kepada presentasi. Oke? Sampai di sini paham? Oke. Sebelum anak-anak mengerjakan ya atau melengkapi LKPD yang sudah anak-anak scan ya, saya akan menampilkan sebuah video ya, video sebagai salah satu referensi nanti ketika Anda
menyelesaikan tugas diskusi kelompok sebentar ya. Selain materi yang tadi dibagikan yang kalian sudah scan ya. Oke, kita nonton dulu video ini ya. Halo sahabat belajar, jumpa lagi dalam materi SMK Perhotelan. Dalam video interaktif kali ini, sahabat belajar akan mengetahui secara detail tentang public area section yang terdapat di housekeeping departemen di sebuah hotel. Nah sahabat belajar, dalam materi public area section ini, sahabat akan mengenal lebih detail bagian-bagian. Jadi sahabat belajar bisa memahami secara detail tentang public area section, ruang lingkup pekerjaan dan hubungan public area section dengan departemen lain. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, anak-anak sekalian ya. Setelah memperhatikan atau menyimak video yang barusan diputar tadi, sekarang silahkan anak-anak sekalian ya mengerjakan atau melengkapi lembar kerja peserta didik yang barusan di-scan tadi ya. Nah, kita bagi kelompok di sini. Untuk kelompok 1 kita start dari Bulan ya. Jadi satu kelompok itu 5 orang, Bulan, Asri, Fiani, Diana, Isa. Oke ya, satu kelompok ya. Nanti dari sini satu kelompok lagi sampai di Dino ya. Nah ini kelompok 4 dan 5 ya. Kita acak ya. Kalau di depan tadi itu kelompok 1. Di sini kelompok 4. Nah di sini kelompok 2 ke kelompok yang lain. Oke? Oke. Baik, silahkan anak-anak mengerjakan sesuai dengan pembagian kelompok tadi itu ya. Tadi. Ini kelompok 1 tadi ya? Ya, Pak. Oke, silahkan. Ya, dari situ. Iya, Pak. Sudah diatur ininya? Untuk moderatornya. Oh ya. Di sini? Sudah. Sudah. Tadi yang kesimpulan. Ya. Ya, waktunya 20 menit ya. Kalau sudah ya, kita lanjut dengan presentasi ya. Kelompok 1 silahkan maju untuk mempresentasikan. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Nah, di sini tadi kan? Oke. Ya, silahkan mana materinya, taruh di sini. Atau kirim di grup WA saja. Oke. Selamat pagi Pak, selamat Pagi. teman-teman. Pagi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan nama saya. Maju sedikit. Saya Wulan. Saya Isa, saya Fiani, dan saya Diana. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang konsep dasar public area section. Kepada teman saya Wulan sebagai pemateri akan menjelaskannya. Oke. Terima kasih kepada teman saya Asri. Baik, kita langsung saja. Ya, silakan. Yang pertama, konsep dasar public area section. Public area adalah istilah yang merujuk pada ruangan atau area dalam sebuah bangunan atau fasilitas yang terbuka untuk umum
Public Area Section merupakan salah satu seksi pada Departemen Housekeeping yang bertugas menjaga kebersihan seluruh area umum hotel. Yang pertama ada hostman, yaitu seorang yang bekerja atau petugas yang bekerja di bagian lobi maupun koridor. Lalu ada gardener, petugas ini yang membersihkan bagian kebun. Lalu ada sport dan recreation yang bertugas di bagian tempat-tempat olahraga maupun tempat bermain. Lalu ada room supervisor, adapun petugasnya room attendant, order taker. Lalu ada linen supervisor, adapun petugasnya valet laundry maupun master. Lalu yang terakhir ada job description public area attendant. Yang pertama, melayani tamu secara menarik, profesional, dan ramah. Yang kedua, membersihkan area publik yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, mengelap semua permukaan agar selalu bersih dan mengkilap. 4. Membersihkan karpet secara berkala. 5. Melaporkan item perawatan yang diperlukan. Dan 6. Patuh terhadap kebijakan keselamatan dan sanitasi. Baik teman-teman, jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan waktu dan kesempatan dari teman-teman untuk bertanya. Ya, silakan ada teman-teman yang bertanya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya. Baik, kelompok 1 silahkan duduk kembali. Ya. Yang ke berikut, kelompok 4 silahkan maju. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Bagaimana? Sudah terkirim ke sini materinya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Silahkan di sana sedikit. Ya. Selamat pagi Pak, selamat Pagi. pagi teman-teman. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Pada pagi hari ini kami akan menjelaskan materi mengenai hubungan public area dengan departemen lainnya dan klasifikasi public area hotel. Kepada teman kami Vika untuk menjelaskan materinya. Oke. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan public area dengan departemen lainnya dan klasifikasi public area dengan hotel. Yang pertama yaitu Food and Beverage Department atau FB Service. Ya, hubungannya dengan public area yaitu membersihkan restoran dan mengangkat peralatan restoran yang tertinggal di sekitar area umum seperti di lobi dan koridor. Yang kedua, hubungannya dengan engineering department, yaitu memperbaiki fasilitas umum apabila ada kerusakan. Yang ketiga, hubungannya dengan front office department. Hubungan public area section dengan front office department yaitu pembersihan area lobi agar selalu bersih dan nyaman. Yang berikut, hubungan public area dengan security department. Hubungannya itu melaporkan hal yang mencurigakan kepada security. Klasifikasi public area hotel. Yang pertama yaitu area bagian dalam hotel atau internal area. Yang pertama yaitu ruang masuk. Yang kedua pintu masuk utama atau main entrance. Yang ketiga ruang masuk entrance area. Yang keempat kantor depan atau front office. Teman-teman sekalian, itu saja materi yang bisa kami jelaskan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman, itu saja materi yang kami paparkan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat mengenai materi ini? Ya. Tidak ada jelas. Tidak ada pertanyaan? Oke, sangat clear ya? Baik. Kalau begitu kita berikan aplaus untuk kelompok 4 ya. Ya. Baik, silahkan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, ya, setelah kalian melakukan presentasi, ya, hasil diskusi kelompok kalian luar biasa, sangat menguasai materi yang disampaikan dan mampu untuk dipresentasikan di depan, ya. Baik, dan saya pun sudah merekap penilaian dari 3 aspek penilaian. Dari hasil presentasi tadi, ya, saya minta satu orang yang bisa menyimpulkan ya materi yang barusan dipresentasikan oleh teman-teman itu, ya silahkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Oh ya, silahkan di belakang. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Ya, pagi. Baik, saya akan
menjelaskan tadi. Yang pertama itu tentang konsep dasar public area section. Yang kedua, syarat seorang public area attendant. Yang ketiga, ruang lingkup pekerjaan public area attendant. Yang keempat adalah hubungan public area dengan departemen lainnya. Baik teman-teman, itu saja kesimpulannya. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian, ya, seperti yang dijelaskan atau disimpulkan oleh teman kita Noya tadi, ya, tentang materi public area section, ya. Yang pertama itu adalah posisi dari public area section ini di hotel, yaitu salah satu seksi yang ada di Departemen Housekeeping yang bertugas menangani kebersihan seluruh area umum di hotel. Nah, yang kedua, job description, ya, job description daripada seorang public area attendant. Nah, terus yang ketiga, berkaitan dengan persyaratan seorang public area attendant. Apa saja tadi? Pakaiannya rapi. Ya, harus rapi, bersih. Apalagi? Ramah dan sopan, ya. Oke. Nah, itulah menjadi persyaratan petugas public area attendant. Anak-anak sekalian, ya, setelah kita melakukan presentasi, diskusi dan presentasi, ya, sekarang kita post-test atau asesmen sumatif. Ya, silahkan anak-anak meng-scan, ya, barcode yang ada di depan ini, ya, dan mengerjakan soal asesmen formatif yang ada di Google Form. Ya, silahkan scan. Sudah? Oke, ya. Silahkan dikerjakan dulu itu kurang lebih 5 menit, ya. Oke. Oke, sudah? Sudah, ya? Baik, kalau sudah, ya, silakan dikirim, ya. Selanjutnya, saya tanya dulu kepada anak sekalian. Kira-kira pembelajaran yang kita lakukan hari ini menurut kalian, pendapat kalian bagaimana? Oke, ya. Jadi, menyenangkan, ya? Tidak membosankan, ya. Kenapa bisa begitu? Karena materinya mudah dijangkau, mudah dicari. ya, Bulan? Karena siswa diberikan kesempatan untuk mencari materi secara mandiri dan mampu mempresentasi dengan baik. Oke, baik. Yang lain? Dan mampu mempresentasikannya menggunakan media, ya. Media dalam hal ini adalah menggunakan perangkat yang ada. Oke. Baik, anak-anak sekalian, ya, untuk materi kita kali ini, ya, sampai di sini dulu, ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana membersihkan area umum, ya, area umum di hotel seperti yang disebutkan tadi, mulai daripada lobi, sudah itu koridor, restroom dan seterusnya. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian atas kehadiran anak-anak sekalian pada pembelajaran kita pagi hari ini, ya. Selanjutnya Anda mempersiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya, dan karena tadi kita membuka pembelajaran dengan doa, maka kita juga menutup pembelajaran kita dengan doa, ya. Oke, satu orang volunteer untuk pimpin kita dalam doa, silahkan maju. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa. Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas pembelajaran yang telah kami lakukan. Kiranya materi tadi dapat kami pahami dan mengerti. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke rumah masing-masing, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke.